Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RCD Math. Apa-apa aja yang membahas tentang matematika kita bahas di sini. Oke teman-teman. Sekarang lagi banyak bahas tentang UTBK tahun 2022 dan sekarang udah masuk ke gelombang kedua teman-teman. Oke, di sini aku akan membahas soal-soal UTBK tahun 2022. Lebih tepatnya membahas soal pengetahuan kuantitatif dan juga TKA Saintek Matematika, dan semoga bisa ngebantu kalian untuk menghadapi UTBK tahun 2022 ini. Walaupun sudah mau berakhir, ya udah kita bahas aja materi atau bahkan soal-soal UTBK tahun 2022. Oke, kita langsung aja mulai mengerjakan pembahasan soal UTBK tahun 2022 bagian 1. Di sini nomor 1 ya teman-teman. Nomor 1 ini terdapat sebuah deret dan ini tentang deret geometri. Dan di UTBK tahun ini juga deret geometri itu keluar gitu ya teman-teman. Dan juga ada juga barisan juga keluar, dan ini deret, soal deret. Oke, kita kerjakan aja langsung. Kita baca dulu soalnya. Terdapat sebuah deret geometri dengan U1 sama dengan A tambah 1, U2A kurang 3, U3 sama dengan 2. Dengan rasio deretnya itu R lebih besar dari 0. Dan tentukan nilai U1 tambah U2 tambah U3 terus sampai U tak terhingga. Oke. Deret geometri ini yang paling harus diingat itu adalah rumus rasionya, yaitu R sama dengan UN per UN kurang 1. Ini rumus yang harus kalian ingat untuk mencari rasio di deret geometri ini. Oke, kita punya U1, kita punya U2, dan kita juga punya U3. Ya udah, kita kasih aja persamaan R sama dengan R. Misal R yang U2 per sukunya kan tadi dirumuskan UN per UN kurang 1. Kalau U2 N nya 2, maka pernya itu 2 kurang 1, jadi U1 per U1 itu sama dengan U3 per U2. Ini yang harus kalian ingat teman-teman, bahwa rumus rasio dari deret geometri adalah UN per UN kurang 1. Oke, kita substitusi aja langsung persamaannya. U2 nya itu adalah A kurang 3 per U1 nya itu A tambah 1 sama dengan U3 nya itu 2 per 2 per U2 nya A kurang 3. Kali silang aja, A kurang 3 kuadrat ini kan itu sama dengan 2 kali A, 2A, 2 kali 1, 2 tambah 2. A kurang 3 dikuadratkan jadi A kuadrat min 6A plus 9 sama dengan 2A tambah 2. Oke, kita pilih aja di sini. Jadi di sini itu ada A kuadrat, kita pindah terus aja. A kuadrat min 6A dikurang 2A min 8A, lalu 9 dikurang 2 plus 7 sama dengan 0. Lalu kita cari akar-akar persamaannya, yaitu A min 7 sama A min 1 sama dengan 0. Jadi A sama dengan 7 dan A sama dengan 1. Yang memenuhi adalah A sama dengan 7. Kenapa? Karena di sini ada syarat bahwa R-nya itu harus lebih besar dari 0. Kalau kita masukkan A sama dengan 1 ke persamaan, misal persamaan di suku kedua, 1 kurang 3 jadi negatif, bahkan nanti rasionya kalau kita bagi menjadi negatif. Jadi A sama dengan 1 tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah A sama dengan 7. Oke, kita di sini aja tulisnya. Dan harus diingat juga rumus suku penjumlahan ini. Rumusnya itu ada rumus itu S ini bilangan tak hingga itu sama dengan
A per 1 dikurang R. Ini juga harus kalian ingat. S. Jumlah suku yang R-nya itu lebih besar dari 0. Nyari A-nya itu berapa? A itu kan suku pertama. Kita kan udah punya A, jadi kita bisa cari U1-nya berapa. A-nya kan 7. 7 ditambah 1 itu sama dengan 8. U2-nya 7 dikurang 3 sama dengan 4. Dan U3-nya sama dengan 2. Maka kita juga bisa mencari R-nya, teman-teman. Kita juga bisa mencari R-nya. R-nya tadi kan rumusnya UN per UN kurang 1. UN-nya ini misal U3 per U2. U3-nya kan 2 per 4. Jadi 1 per 2. Jadi R-nya itu 1 per 2. Ya udah, kita masuknya ke substitusi, dan kita aja substitusi aja ke persamaan ini. A-nya tadi 8 per 1 dikurang 1/2. 1 kurang 1/2 kan jadi 1/2. Jadi 8 dibagi 1/2. Jadi hasilnya adalah 16. Oke. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini tentang hubungan kuantitas P dan Q. Ini sering keluar di UTBK. Di tahun-tahun sebelumnya juga kuantitas P dan Q ini selalu keluar. Oke, kita kerjakan aja. Fungsi F didefinisikan oleh F sekian untuk semua anggota X bilangan real, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Q-nya udah tahu, yaitu 75 nilainya. Kita tinggal cari nilai P, itu F4. Ya udah, mudahnya adalah kan kita mencari fungsi F4. Kita sama dengan kan X tambah 3 per 2 ini sama dengan 4. Supaya kita dapat hasilnya F sama dengan 4. Seperti ini. X tambah 3 per 2 sama dengan 4. Kita kali 2. Supaya 2-nya hilang atau bahkan kali silang. Jadi X tambah 3 sama dengan 8. Sama dengan 5. Udah ketemu X sama dengan 5, ya udah kita substitusi aja langsung ke persamaan yang awal. Persamaan kita tulis lagi F X tambah 3 per 2 sama dengan 3X kuadrat dikurang X tambah 5. Kita substitusi X-nya sama dengan 5. Jadi F 5 tambah 3 per 2 sama dengan 3 kali 5 dikuadratin dikurang 5 ditambah 5. 5 tambah 3, 8 bagi 2, 4. Nah, kita mencari F4 kan, dan kita sudah dapat F4 nya itu sama dengan 5 kali 5, 25, 25 kali 3, 75. Min negatif 5 ditambah 5, ini 0, habis, jadi F4 nya sama dengan 75. F4 sama dengan 75 berarti P itu sama dengan 75. Dan Q sama dengan 75. Jadi apa hubungan kuantitas P dan Q? Ya udah. Jadi P sama dengan Q. C jawabannya. Oke. Kita lanjut soal nomor 3. Ya, ini soal nomor 3 dan ini keluar di ujian kemarin di UTBK. Saya waktu gelombang 1 sesi 2 soal tipe kayak gini tuh muncul di mana barisan aritmetika gitu. Yang harus kalian tahu tentang barisan aritmetika itu ada beda. Jadi A kedua ada beda, 2 ke B juga ada bedanya, B ada 5 ada bedanya, 5 ke C ada bedanya. Dan kita ambil contoh misal barisan aritmetika bilangan genap itu kan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini ada yang unik teman-teman, bahwa 2 kali bilangan yang tengah ini itu sama dengan penjumlahan
dua bilangan yang mengapitnya. Ya mungkin mudahnya mungkin 2 kali 4 misal kayak gini teman-teman. 2 kali 4 itu sama dengan 6 tambah 2. 2 kali 4 kan 8 teman-teman. 6 tambah 2 8. Sama. Coba kita bilangan ganjil misal 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bisa kita ambil yang tengahnya ini 7. 2 kali 7 itu sama dengan 5 tambah 9. 27 14, 5 tambah 9 14. Sama. Jadi di soal ini juga A, 2, A, 2, B, 5, C, 6, D, 9, maka A tambah B berapa? Ya udah, A tambah B ini kan yang mengapit suku kedua ini yaitu 2. Ya udah, jadi A tambah B itu sama dengan 2 kali 2. Berapa? A tambah B sama dengan 4. Ya udah, 4 jawabannya A. Oke teman-teman. Jadi ini ya uniknya barisan aritmatika gitu. Mau berapapun bedanya, tetap 2 kali bilangan yang tengah ini itu sama dengan penjumlahan 2 bilangan yang mengapitnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal berikutnya ini mungkin lebih ke TKA Saintek, subtes matematika tentang integral. Oke, kita kerjakan aja integral. Dan yang harus kalian ingat tentang integral itu adalah ada rumus yang harus banget kalian ingat, itu integral dari A x pangkat n dx itu sama dengan A x pangkatnya ditambah 1 per pangkatnya ditambah 1 itu sendiri plus C. Ini mungkin rumus atau persamaan yang harus banget kalian ingat di integral. Kayak kan di sini ada integral diketahui fx sama dengan 2x kuadrat tambah 1 dan gx sama dengan 3x. Makanya dari integral f o gx dx berapa? Kita kerjain dulu f o gx-nya berapa gitu. Gabungan dari fungsi f dan fungsi g. Itu saja integral f o gx kan jadi integral f gx ya teman-teman. Kita substitusi saja gx-nya kan 3x. Ya udah, di integral f 3x dx. F 3x ya udah kita ganti di fungsi f ini x-nya menjadi 3x. X kuadratnya ganti sama 3x. Jadi integral dari 2 kali 3x kuadrat ditambah 1 dx. Ingat rumus yang ini teman-teman. Tapi kita selesaiin dulu ini persamaannya, itu 3 kali 3 9x kuadrat 9x kuadrat tambah 1 dx. 2 kali 9 18, jadi 18x kuadrat ditambah 1 dx. Oke, kita pindah ke sini aja teman-teman. Udah kayak gini, ya udah kita selesaikan dengan cara integral. Itu 18x kuadrat 2 pangkatnya ditambah 1 lalu dibagi dengan pangkat ditambah 1 lalu ditambah 1 itu kan x pangkat 0. X pangkat 0 kan 1. Jadi x pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1. Dan kita selesai aja 18 x pangkat 3 per 3 ditambah 0 tambah 1 0 x pangkat 0 tambah 1 1 x pangkat 1 x bagi 1 x. Jadi dia tetap aja tulis x, dan jangan lupa di sini ada tambah plus c.
Selesai lagi, ini 18 per 3 ini kan bisa dibagi jadi 6x pangkat 3 tambah x tambah c. Ini jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal terakhir, soal nomor 5 teman-teman. Ini tentang persamaan 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel. Mungkin kalau kita hitung satu persatu akan menghabiskan waktu ya, teman-teman. Jadi kita harus lebih bisa mengotak-atik soal agar lebih mudah dan lebih cepat. UTBK itu kan waktu 22,5 menit untuk subtes TKA, dan itu pun subtesnya itu isinya itu 20 soal. Dan kita harus benar-benar memanfaatkan waktu, jangan sampai kita fokus ke nomor tertentu dan jadi ketinggalan waktunya dan nggak cukup gitu untuk kerjain soal-soal yang lain. Ini kan jika 2x kurang z sama dengan 2, x tambah 2x sama dengan 4, dan y tambah z sama dengan 1, maka 3x tambah 4y tambah z adalah. Nih, ada yang menarik teman-teman. Di dalam soal itu kita cari 3x tambah 4y tambah z. Sedangkan 2x kalau kita tambah dengan x itu hasilnya 3x. Oke. Tapi kalau kita tambah 2y ditambah y itu hasilnya 3y kalau ditambah. Sedangkan dalam soal 4y. Oke. Kita analisis soalnya. 2y ditambah y 3y, sedangkan di dalam soal 3x tambah 4y. Oke, kita ke z. Z di dalam soal 3x tambah 4y tambah z. Sedangkan kalau kita jumlah negatif z dijumlahkan dengan z itu 0 hasilnya. 2y tambah y 3y butuh berapa menjadi 4y, kan harus ditambah 1y juga kan. Jadi 2y tambah y 4y. Negatif z tambah z, supaya jadi z ya tinggal tambah 2z. Negatif z tambah 2z ya z jawabannya. Jadi ini yang unik, kita bisa ubah, kita bisa otak-atik persamaan y tambah z sama dengan 1. Misal y tambah z sama dengan 1. Kita kali semuanya dengan 2. Ini jadi 2y ditambah 2z sama dengan 2. Kita udah dapat 2y. Dan 2y ditambah 2y itu kan sama dengan 4y. Oke. Dan min z tambah 2z itu sama dengan z. Ya udah, kita jumlahkan aja semua persamaan yang ke satu ini, kedua, dan yang ini yang baru ketiga. Oke, kita sama-sama jumlahkan. Kan 2x dikurang z itu sama dengan 2. Ini x ditambah 2y sama dengan 4, dan 2y tambah 2z sama dengan 2. Kita jumlahkan. 2x tambah x 3x. Nah, 2y tambah 2y itu 4y tambah 4. Negatif z ditambah 2z itu sama dengan plus z. Nah, kita jumlahkan aja teman-teman. 4 tambah 2 6 tambah 2 8. 3x tambah 4y tambah z sama dengan 8. Jawabannya. Oke, segitu dulu teman-teman video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa.